Hello Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menghancurkan fusi 3 penguasa kekosongan, membunuh klon Bling Leidong, dan membalik keadaan sepenuhnya. Bersama Gouyan, dia menolak tunduk pada penguasa ilusi mimpi dan memulai pertarungan hidup mati melawan musuh sejati. Sementara sisa musuh jatuh dalam keputusasaan dan ketakutan. Hukum kegelapan yang dia kuasai sama tiraniknya tak tertandingi oleh apapun. Saat itu, Xiaoyan menggulung api pemusnahan sunyi yang telah mendidih hingga batas ekstrim. Nyala itu melesat bagikan meteor kehancuran. Cahaya merah menyala meledak seketika, menghantam dengan ganas cincin penghalang pemusnahan kekosongan milik Susu. Dalam sekejap, seluruh medan perang kehampaan berguncang hebat. Hong Meng, simbol kehancuran murni, bertabrakan frontal dengan kegelapan yang melahap segalanya. Keduanya saling menggilas, saling memusnahkan hingga lenyap tanpa sisa. Di mata Xiaoyan, tak ada lagi selain kegilaan pertempuran. Api kehancuran dalam tubuhnya seolah mengambil alih segalanya, memaksanya mencurahkan seluruh kekuatan dan seluruh kehendaknya ke dalam nyala api peringatan yang telah mencapai puncak pembakaran. Pada saat ini, suara retakan tajam menggema di udara. Cincin penghalang pemusnahan kekosongan milik Susu yang sebelumnya tak tergoyahkan, akhirnya tak sanggup menahan hantaman brutal cahaya merah itu. Permukaannya mulai retak, pola-pola retakan menjalar seperti jaring laba-laba. Di kejauhan, Yonantian yang melarikan diri demi nyawa melihat Susu jatuh ke posisi terdesak. Dia tahu betul, begitu penguasa kekosongan mundur, kematiannya sendiri tinggal menunggu waktu. Dalam kepanikan histeris, dia melemparkan satu demi satu pusaka berat yang memancarkan cahaya pelangi. Setiap pusaka mengandung kekuatan hukum yang mengerikan, berusaha mati-matian menghalangi serangan Xiaoyan. Namun semua itu sia-sia. Harta-harta langka yang cukup membuat kultivator biasa iri hati hancur seketika saat menyentuh tepi cahaya merah api pemusnahan sunyi. Seperti dilempar ke dalam tungku peleburan, mereka meledak dan berubah menjadi serpihan cahaya yang berterbangan. Bahkan sesaat pun tak mampu menahan laju kehancuran. Akhirnya, cincin penghalang pemusnahan kekosongan tak sanggup lagi menanggung beban dan meledak sepenuhnya. Dalam kesadaran klon Susu, rasa terkejut dan penghinaan memuncak. Satu jiwa pecahannya telah lebih dahulu ditekan oleh Xiaoyan. Jika klon penting ini juga dimusnahkan, itu akan menjadi aib yang tak termaafkan. Dan bila kabar ini sampai ke Taisu, hati sang penguasa pasti akan terguncang hebat. Xiaoyan membawa api pemusnahan sunyi yang mampu membakar segalanya. Tampak seperti dewa iblis pemusnah dunia. Gelombang merah membumbung tinggi, menggulung langit saat dia menerjang klon Susu beserta Yonantian yang bersembunyi di balik perlindungannya. Namun tiba-tiba, sebuah suara dingin tanpa emosi terdengar, cukup tajam untuk membekukan jiwa. Kehendak yang nyaris berwujud itu dipaksakan masuk ke lautan kesadaran Xiaoyan. Berani sekali kau terus maju. Jika kau melangkah lebih jauh, maka mereka akan selamanya tenggelam dalam mimpiku, tak akan pernah terbebaskan. Seiring suara itu bergema, pemandangan di hadapan Xiaoyan berubah drastis. Sosok Raja Tianzang, Xuan Huang, dan Feng Xi pun muncul. Rekan-rekannya yang terperangkap di tempat ini masih tenggelam dalam mimpi buruk, tak mampu melepaskan diri. Tak lama kemudian, 3 gambaran yang begitu jelas hingga mengguncang jiwa terpampang dengan kejam di hadapannya. Raja Tianzang duduk bersila di tengah cahaya kekacauan yang terdistorsi. Cahaya Buddhis yang agung tampak meredup. Wajah Feng Xi pucat pasi seperti kertas. Rantai-rantai tak kasat mata terbentuk dari asal mimpi, menjerat tubuh Dharmanya dengan kejam. Rakus menyedot kekuatan dan sumber kehidupannya. Matanya terpejam rapat, alisnya berkerut. Jelas dia tengah menahan penderitaan yang tak terbayangkan. Xuan Huang terkurung dalam penjara aneh yang teranyam dari cahaya-cahaya terdistorsi. Tubuh naga raksasanya dipaku oleh paku penyegel naga sebesar akar pohon, berkilauan dengan rune penyegelan. Memakukannya erat ke dinding naga. Darah naga emas mengalir tanpa henti. Dia mengaum dan meronta dengan marah. Namun setiap gerakan hanya menambah rasa sakit. Sementara penjara itu terus menyusut dan menekan. Nasib Feng Xi adalah yang paling menyedihkan. Sayap indahnya ditembus puluhan paku mimpi setengah transparan, tajam seperti kristal. Seluruh tubuhnya dipakukan pada kerangka api bayangan yang membeku, yang seharusnya menjadi sumber kekuatannya. Api itu tak lagi hangat, melainkan memancarkan kekuatan penyegelan yang dingin dan menusuk tulang. Kepalanya terkulai lemah, nafasnya nyaris padam, bulu-bulu cemerlangnya kini kusam dan rontok berguguran. Ini bukan sumber kekuatan, ini adalah panggung eksekusi yang kejam. Lihatlah mereka. Suara penguasa ilusi mimpi terdengar, dingin dan penuh ejekan, menusuk langsung ke dasar jiwa Xiaoyan. Nyawa mereka sangat berarti bagimu, bukan? Bukankah semua orang berkata bahwa Sang Yang Mulia menjunjung tinggi perasaan dan kesetiaan? Kau tak mungkin meninggalkan mereka.
Api peringatan di sekitar Xiaoyan bergetar hebat, bahkan nyaris lepas dari kendalinya. Niat membunuh yang mendidih seolah dibekukan seketika. Raja Tianzhang dan Xuan Huang adalah sosok yang tak tergantikan baginya. Dia telah berjanji kepada putrinya Xiao Yueli bahwa dia akan membawa Raja Tianzhang kembali dengan selamat. Kita bisa bekerja sama, ucap Xiaoyan dingin. Tetapi mereka, aku tetap akan membunuhnya. Tak ada keraguan sedikit pun dalam suaranya. Dia tak akan membiarkan klon Susu dan Yao Nantian tetap hidup. Nada suaranya kemudian melunak sedikit. Pada saat yang sama Gouyan bergetar hebat. Jika kau melepaskan mereka, biarkan Gouyan membantumu, ucap Xiaoyan. Namun niat membunuhnya tak berkurang sedikit pun. Baginya, bahkan satu klon Susu akan menjadi jiwa pecahan dalam bendera penekan jiwa. Senjata saat dia kelak berhadapan langsung dengan wujud asli sang penguasa. Ho, benarkah? Suara penuh kecurigaan itu kembali terdengar. Jangan kira aku tak memahami kelicikanmu. Jika kau berniat menipuku, aku akan mengetahuinya dalam sekejap. Kau hanya perlu menyetujui 2 syarat, maka Gouyan akan bersumpah setia padamu. Ho, sebutkan, jawab penguasa ilusi mimpi. Dia sepenuhnya mengabaikan klon penguasa kekosongan dan Yao Nantian. Lepaskan mereka dan buka jalur untuk mengirim mereka pergi. Xiaoyan berteriak dingin. Penguasa ilusi mimpi, jangan percaya. Orang ini licik dan penuh tipu daya. Tak bisa dipercaya. Klon Susu segera menyela dengan panik. Kalau aku tidak mau, kalian juga tak akan bisa kabur. Semuanya berada dalam genggamanku. Penguasa ilusi mimpi mengabaikan Susu dan terus berbicara kepada Xiaoyan. Ini belum batas kemampuanku. Sebagai yang mulia, bagaimana mungkin aku tak memiliki kartu truf? Dia telah berkali-kali bertindak, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan. Bagi penguasa ilusi mimpi, jika taruhan ini kalah, dia akan kehilangan segalanya. Kau boleh membunuh mereka, tetapi kau tak akan bisa membunuhku sepenuhnya. Selama aku bisa meninggalkan tempat ini, kau tak akan pernah punya kesempatan untuk bangkit kembali. Berani bertaruh. Xiaoyan mengangkat jarinya seperti pedang, menusuk tajam ke arah mahkota emas penguasa ilusi mimpi. Suaranya menggelegar bagaikan petir, dengan wibawa dan tekad yang memancarkan tekanan tak tertandingi. Baik, aku setuju. Kirim mereka pergi dan tepati janjimu. Setelah aku membunuh 2 orang ini, kau juga harus pergi. Tinggalkan bola roh itu. Begitu kata-kata itu terucap, Gouyan menatap Xiaoyan. Baik, 1 kata 1 janji. Tubuh Gouyan bergetar hebat, seolah dihantam kekuatan tak terlihat. Namun sesaat kemudian, tatapan Xiaoyan tertuju padanya. Kilatan halus melintas di matanya. Dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Namun apakah Gouyan cukup cerdas untuk memahami makna tersembunyi di balik tatapan itu? Sial, jadi aku memang tak sepenting itu. Hati Tuan Gou benar-benar hancur. Sudahlah, mungkin hidupku memang ditakdirkan untuk dikhianati dan ditinggalkan. Bagiku kau adalah saudara. Hari ini, bahkan jika harus menghadapi musuh membasmi keluargaku, aku tetap akan membantumu. Aku rela. Gouyan merebahkan diri. 2 aliran air mata mengalir. Cahaya biru meredup dan tubuhnya melesat menuju mahkota emas. Apakah sekarang kau percaya? Xiaoyan berseru dingin. Lepaskan mereka, biarkan mereka sadar. Bagus, inilah solusi terbaik, jawab penguasa ilusi mimpi. Di dalam mimpi, ketiga orang itu tiba-tiba membuka mata. Raut ketakutan memenuhi wajah mereka saat mereka menatap sekeliling dengan kebingungan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.